فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari Al-Qawaidul Muslah. Kita masuk pada bab yang kedua dari kaidah-kaidah dalam masalah nama dan sifat. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu kaidah sifat. Dan ini juga terdiri dari 7 kaidah. Qala Syekh Muhammad bin As-Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qawaidu fi sifatillah. Kaidah-kaidah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita dari kaidah nama, sekarang masuk kaidah tentang sifat. Qala al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Sifatullah ta'ala kulluha sifatu kamal. Sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Ini mirip dengan kaidah yang pertama dalam kaidah nama, bahwasanya semua nama-nama Allah itu adalah husna. Di sini juga sama, hanya saja ini dalam bab sifat, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sifat kesempurnaan. Apa maknanya kamal? La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan padanya. Biwajhin minal wujuh, dari satu sisi, dari sisi-sisinya, dari arah manapun tidak ada kekurangannya. Sehingga kesimpulannya, ketika kita menetapkan Allah punya sifat, apapun sifat tersebut, maka yakini bahwasanya sifat yang dimiliki oleh Allah tersebut adalah bentuknya, versinya yang paling sempurna. Jangan sekedar menetapkan Allah punya sifat, tapi tetapkan bagi Allah yang paling sempurnanya dari sifat tersebut. Contoh, As-Sami' mengandung sifat apa ini? Pendengaran, ya kan? Bahwasanya Allah mendengar. Ketika kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat As-Sama', pendengaran, maka tetapkan bagi Allah pendengaran yang sempurna. Jangan sekedar menetapkan Allah punya sifat mendengar, jangan. Tapi tetapkan bentuk dan versi yang paling sempurna dari sifat apa ini? Pendengaran ini. Bahwasanya pendengaran Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu suara pun yang tidak bisa didengar oleh siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Harus kayak gitu. Ini kaidahnya. Ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, tetapkan bentuk yang paling sempurna dari apa ini? Sifat tersebut. Contoh kedua, sifat al-haya, kehidupan. Allah punya sifat hidup. Jangan sekedar menetapkan Allah punya sifat apa ini? Hidup. Tapi tetapkan bagi Allah sifat hidup yang paling apa ini? Sempurna bentuknya. Yang tidak didahului oleh apa ini? Ketidakadaan, dan tidak pula nanti dihinggapi apa? Ketidakadaan lagi. Ini kan kehidupan yang apa? Sempurna. Dan dalam kehidupannya itu pun mengandung sifat-sifat yang lain. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat, dia bisa berbicara. Itu kan hidup yang apa baru? Sempurna. Dia punya ilmu, ya kan? Dia punya kemampuan. Sehingga itu yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat basar, melihat. Allah punya sifat melihat. Jangan sampai titik segitu saja. Tetapkan bagi Allah penglihatan yang paling apa ini? Sempurna. Bahwasanya Allah mampu menjangkau dan melihat segala apa ini? Sesuatu. Tidak ada satupun yang samar dan tidak terlihat bagi siapa? Allah. Harus kayak gitu. Ini mana kaidah yang pertama ini? Bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat apa ini? Kamal. Tidak ada sedikit pun apanya? Kekurangannya.
Sehingga jangan hanya sekedar menetapkan sifat bagi Allah, tapi tetapkan sifat yang paling sempurna dari sifat itu. Sifat ilmu ini juga sudah kita bahas. Jangan sekedar menetapkan iya Allah punya ilmu, punya sifat ilmu, mengetahui, tidak. Tapi tetapkan bagi Allah ilmu yang sempurna. Bagaimana ilmu sempurna? Tidak didalili oleh kebodohan dan tidak pula nanti dihinggapi oleh kelupaan. Ini yang ditetapkan untuk siapa? Allah. Bukan sekedar menetapkan Allah punya ilmu. Paham kaidah yang pertama ini? Nah, kan namanya sifat itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang sekedar, ada yang biasa, ada yang bagus, ada yang bentuk paling sempurnanya. Yang paling sempurnanya ini yang ditetapkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah. Kal hayati wal ilmi, seperti sifat hidup, seperti sifat ilmu, seperti wal qudrah, sifat kemampuan. Tetapkan bagi Allah sifat mampu. Ini juga sama kayak ilmu. Tentukan bagi Allah, tetapkan bagi Allah qudrah yang kamilah, yang sempurna, yang enggak didahului dengan ketidakmampuan. Tidak pula nanti setelah mampu kemampuannya itu hilang. Nah, manusia kan kayak gitu, sebelumnya nggak mampu jadi mampu. Setelah mampu pun nanti balik lagi nggak mampu. Nah, wastam'i wal basar, pendengaran dan penglihatan, warahmah, dan kasih sayang juga sama. Kasih sayang yang paling sempurna, yang nggak ada sisi kekurangannya. Loh, bisa rahmat mendatangkan kekurangan? Bisa. Sampai mengatakan seorang kepada kelembekan. Saking rahmatnya dia kepada anaknya, kepada siapa yang di bawah tanggungannya, sampai-sampai dia membiarkan mereka melakukan kemaksiatan dengan alasan sayang anak. Ini kan sayang yang sayang yang tidak sempurna, sayang yang mendatangkan celahan. Dengan sayang tidak itu dia lakukan, dengan sayangnya dia memberikan pada anaknya HP Android yang bisa merusak anak dengan alasan sayang anak. Ini kan rahmat. Anaknya minta-minta, kemudian dia nggak tega nolaknya, dia belikan. Ini namanya? Rahmatnya sempurna atau tidak? Tidak. Rahmat yang mendatangkan mudorot. Adapun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak kayak gitu. Sama sekali tidak mengandung kelembekan. Hambanya salah, yang dikatakan salah. Nah, tidak sampai menjadikan yang punya sifat rahmat tersebut mentolerir kesalahan yang melakukan kesalahan. Paham ya? Nah, wal izzah, keperkasaan juga sama. Berikan keperkasaan yang paling sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hikmah, wal ulu, ketinggian. Kalau menetapkan Allah tinggi, jangan tetapkan yang biasa-biasa. Iya, Allah tinggi. Tapi tetapkan ketinggian yang paling sempurna, yang nggak ada lagi yang di atasnya siapa dan apapun. Memang Allah yang paling tingginya. Ya kan tinggi kan nggak mesti yang paling tingginya, iya kan? Ya pesawat ya tinggi, tidak tinggi disifati dengan tinggi, iya. Tapi bukan tinggi yang paling sempurna. Adapun ketinggiannya Allah, tetapkan ketinggian yang paling sempurna. Paham kaidah pertama ini ya? Nah, wal azamah, dan keagungan dan kebesaran, wa ghairi dzalika, dan yang selain itu dari sifat-sifat. Intinya semua sifat yang mau kita tetapkan bagi Allah, cari bentuknya yang paling sempurna dan tetapkan itu bagi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad dalla ala hadza as-sam'u wal aqlu wal fitrah. Dan ini telah ditunjukkan, kaidah ini telah ditunjukkan oleh dalil sam'i, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, wal aqlu, dan juga secara akal, wal fitratu, dan secara fitrah. Ketiga-tiganya menunjukkan bahwasanya semua sifat Allah adalah sifat kamal, adalah sifat kesempurnaan yang tidak sama sekali mengandung kekurangan dari satu sisi pun. Dari tiga dalil, dalil secara Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dalil secara akal, dan dalil secara fitrah. Amma sam'u, adapun dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, faminhu qauluhu ta'ala, maka diantaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lilladzina la yu'minuna bil akhirati matsalus saw, dan untuk orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, maka untuk mereka sifat yang jelek, sifat yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan aib dan cacat.
Mereka itu orang-orang yang cacat, yang penuh dengan kekurangan. Orang-orang kafir itu adalah ma'ib, orang-orang yang penuh dengan cacat dan kekurangan. Ini artinya masalus sau. Masal artinya sifat, bukan permisalan. Masal artinya al-wasfu. Al-wasfu sayyi, pensifatan yang jelek itu diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Pensifatannya dicap jelek mereka. Itu artinya al-masalu sau. Cap yang jelek, sifat yang jelek kita berikan kepada orang yang tidak mau beriman dengan hari akhirat. Walillahul masalul a'la, dan hanya untuk Allah al-wasful a'la. Hanya milik Allah pensifatan yang paling apa ini? Tinggi, yang paling sempurna. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Berarti izahnya adalah izah yang tertinggi, dan juga hikmahnya juga hikmah yang tertinggi. Tidak ada hikmah yang melebihi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada izah yang melebihi izahnya siapa? Allah Subhanahu, karena sudah Allah tegaskan sebelumnya, walillahil masalul a'la, dan milik Allah sifat yang paling tinggi. Kemudian Allah tetapkan dua sifat untuk dirinya, izah dan apa? Hikmah. Menunjukkan Allah punya izah yang tidak ada izah yang lebih sempurna di atasnya. Dan juga Allah punya hikmah yang tidak ada hikmah yang lebih tinggi daripada hikmahnya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal masalul a'la, dan masalul a'la maknanya adalah dalam ayat itu walillahil masalul a'la. Dan masalul a'la yang dimaksud dalam ayat huwal wasful a'la, adalah pensifatan yang tertinggi. Sehingga kalau mau ngasih sifat kepada Allah, kasih sifat yang paling apanya? Yang paling tinggi. Mau ngasih ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, kasihkan ilmu yang paling apa ini? Tinggi. Mau ngasih sifat hidup bagi Allah, kasih kehidupan yang paling tinggi. Mau ngasih pendengaran kepada Allah, kasih sifat pendengaran yang paling apa ini? Tinggi. Dan seterusnya dari segala apa ini? Sifat yang mau kita tetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya. Ini kaidah yang pertama. Wa amal aqlu, adapun dalil secara akal. Dalil secara akal untuk menunjukkan bahwasanya semua sifat Allah adalah sifat yang tertinggi, sifat yang paling sempurna. Amal aqlu, adapun secara akal, fawajhuhu, maka sisinya adalah dari annakulla maujudin hakikatan. Ini perhatikan secara akal pendalilannya seperti ini. Bahwasanya segala sesuatu yang ada, kullu maujud, segala sesuatu yang ada, hakikatan. Tapi keberadaan ini memang hakiki, memang ada di lapangan, memang jelas ada dia. Kalimat hakiki untuk mengeluarkan sesuatu yang ada hanya di dalam benak. Ma yatasawwaruhu dzihn, sesuatu yang dibayangkan oleh apa ini? Oleh pikiran saja. Yang enggak ada hakikatnya di mana ini? Di luar pikiran. Kalau ini enggak masuk pembahasan. Sekarang bagaimana itu? Bahwasanya segala sesuatu yang ada secara apa ini? Hakikat. Yang memang betul-betul apa? Ada, bukan adanya hanya semata-mata di mana ini? Di benak pikirannya kita, di alam pikirannya kita. Labudda an takuna lahu sifat. Maka dia pasti punya sifat. Segala sesuatu yang ada secara hakiki pasti punya apa? Sifat. Minimalnya kemarin sifat apa? Wujud. Iya kan? Minimalnya sifat apa? Wujud. Sifat ada. Kemudian entah itu mungkinul wujud atau apa? Atau wajibul wujud. Atau yang kedua, wujudnya itu bersifat wajib atau bersifat apa? Ada. Bersifat mungkin. Kalau mungkin berarti bisa ada. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak ada. Dalam manusia sekarang, keadaannya, keberadaannya mungkin atau wajib? Punya kemungkinan enggak ada? Paham ya? Kalau Allah nggak ciptakan kita mungkin ada. Nggak ada. Sehingga kita ini keadaannya sekarang kita jadi ada, ini adalah keadaan yang bersifat apa? Kemungkinan. Artinya apa? Nggak wajib apa? Ada. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya apa? Wujudnya wajibul wujud, wajib ada. Sehingga itu sudah minimalnya berapa sifat? 2. Kalau sesuatu itu ada secara hakikat, minimalnya 2 sifat. Sifat wujud dan sifat apa? Kalau makhluk mungkinul wujud. Wujudnya itu hanya bersifat kemungkinan. Artinya ada kemungkinan juga dia enggak ada. Kan dari awal bisa jadi ada, bisa jadi apa? Tidak kita. Nah, segala sesuatu yang ada maka dia pasti punya sifat.
Imma sifatu kamalin wa imma sifatu naqsin. Dan sifat tersebut cuma punya dua kemungkinan, tidak ada yang ketiganya. Entah itu sifat sempurna atau sifat apa? Kurang. Sesuatu yang ada dan punya sifat, kemungkinan sifatnya itu hanya dua saja, nggak ada yang ketiga. Kalau nggak sifat kurang, maka sifat apa? Sempurna. Wasani batilun binisbati ila rabbil kamil. Dan kemungkinan yang kedua itu batal. Tidak mungkin kalau bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Yang mana yang kedua? Sifat apa? Sifat kurang. Gak mungkin pada Allah Subhanahu wa taala karena Allahnya kamil, sempurna. Maka sifatnya pun harusnya sifat yang mana? Gak mungkin sifatnya sifat apa? Kurang. Kalau nggak mungkin sifat kurang, maka tadi kan cuma dua kemungkinan. Maka pasti yang mau nggak mau itu. Lazimnya itu memang pasti. Kalau sesuatu itu punya sifat, maka kemungkinan sifatnya ini cuma berapa? Dua. Kalau nggak sifat sempurna, maka sifat kurang. Yang kedua, ini mustahil bagi siapa? Allah SWT. Maka tinggal satu sifat, yaitu apa ini? Yaitu sifat sempurna. Maksudnya sampai sini? Ini secara apanya? Secara akal, secara logika. Kalau sesuatu itu adanya hanya tidak hakiki, ya bisa jadi dia nggak punya sifat. Karena dia hanya sesuatu yang ada di mana ini? Di benak. Misal apa yang nggak ada secara hakiki, tapi ada di benak. Misal apa? Misal naga. Ada hewan apa ini? Naga, ular naga. Ini orang bisa bayangkan? Bisa. Tapi di benak atau di secara hakiki di benak saja. Kalau adanya hanya di benak, ada sifatnya. Enggak ada, mana wujudnya pun enggak ada. Entah kalau orang Cina meyakini apa ada ular apa ini, ular naga atau penggemar Dragon Ball. Nyari 7 bola apa? 7 bola naga. Intinya di alam nyata secara fakta enggak ada yang namanya apa ini. Tapi secara benar ada. Kalau secara benar ada, nggak ada di hakikatnya. Bisa jadi dia punya sifat, bisa jadi nggak punya apa. Bisa kita bayangkan dia nggak punya sifat. Bisa orang wujudnya saja pun apa? Nggak ada. Apalagi mau kita bilang badannya panjang, sisinya tebal-tebal, nah, kepalanya sangar, ada banyak sekarang. Itu kan cuma apa? Di mana? Di benak, sama di karton. Nah iya kan nggak ada sifatnya tuh nggak ada. Makanya tadi kata beliau, segala sesuatu yang ada secara apa? Hakikat. Itu pasti punya apa? Sifat. Kalau nggak secara hakikat, bisa jadi nggak punya apa? Sifat. Makanya beliau hanya menegaskan yang punya apa ini? Yang ada secara hakikat. Pasti punya sifat. Kalau punya sifat, kemungkinan cuma berapa? Dua. Sifat sempurna dan sifat kurang. Kalau sifat kurang, jelas mustahil. Sehingga tinggal tersisa apa ini? Sifat sempurna. Ini dalil secara apa ini? Akal. Bahwasanya yang dimiliki oleh Allah dari sifat adalah sifat apa ini? Sempurna. Al-mustahiq lil ibadah, yang pantas untuk diibadahi. Gak mungkin yang kurang, yang punya sifat kurang disuruh untuk diibadahi. Jelas dia punya sifat yang apa ini? Sempurna. Walihada, yang membuktikan ini, yang menguatkan ini. Oleh karena itu, azharallahu ta'ala butlana uluhiyatil asnami. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kebatilan peribadatan kepada berhala bittisafiha bin naqs, dengan cara mensifatinya dengan sifat kurang. Kalau Allah, ketika Allah nyuruh kita untuk beribadah hanya kepada Dia, itu tidak lain dan tidak bukan karena Dia punya sifat yang apa ini? Sempurna. Makanya ketika Allah membantah sesembahan yang selain Allah, Allah katakan mereka itu sifatnya enggak sempurna. Beda dengan siapa kata Allah? Beda dengan aku. Aku punya sifat yang apa ini? Sempurna. Ngapain kalian ibadah yang kayak gitu? Itu enggak apa? Sempurna. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala mensifati patung-patung tersebut dan berhala tersebut dengan sifat kekurangan dan ketidakmampuan. Faqala ta'ala, kata Allah dalam surah Al-Ahqaf, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Tidak ada orang yang lebih sesat. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak akan pernah mengijabahi doanya sampai hari apa? Kiamat. Orang yang ibadahnya nggak mampu apa? Mengabulkan. Dia didoai pun percuma. Nah, kalau harus diibadahi, didoai, dimintai, padahal nggak punya kemampuan untuk apa ini? Mengabulkan. Berarti kan orang apa ini? Orang apa? Hah?
Orang gila. Orang apa ini? Ini udah tahu nggak bisa mengabulkan doa, tapi dimintai juga. Orang apa? Jauh-jauh kali piginya ini loh. Di sini aja. Orang apa? Orang sesat. Orang paling sesat. Meja, tolonglah aku kasih makan malam ini meja. Tapi kiamat pun meja nggak akan bisa apa ini? Ini kan berarti yang mendoai. Nggak bilang anak. Nggak contohkan saja. Berarti yang mendoai ini apa? Orang apa? Paling sesat. Mikrofon, tolonglah kasih aku jodoh. Malam ini juga, besok walimah. Sampai kapan, sampai kiamat pun nggak bisa apa ini? Ngasih jodoh. Nggak bisa ngabulkan doa. Doanya para jomblo. Nggak ya? Nggak bisa. Karena yang dimintai nggak punya apa ini? Kemampuan. Punya sifat kekurangan. Ini yang dijelaskan oleh Allah. Makanya sisi kekurangannya ditampakkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Mau didoain sampai hari kiamat pun nggak akan bisa apa ini? Mengabulkan. Sehingga nggak pantas untuk didoai, nggak pantas untuk diibadah. Berarti kalau Allah nyuruhnya beribadah kepada Allah, berarti dia punya sifat apa ini? Sempurna. Setidaknya dalam bab ini dia bisa mengabulkan apa? Doa. Wahum an du'aihim ghafilun. Bahkan mereka dari doanya, orang yang mendoai mereka itu ghafil, gak sadar, lalai, gak sadar mereka bahkan didoai. Ini gak sadar miknya ini didoai, mejanya pun sadar pun enggak, apalagi mau mengabulkan. Ini turun makin ke bawah. Jangankan mengabulkan, mendengarkan saja, sadar saja pun didoai pun apa? Enggak. Masuk pendalilan Allah ya. Untuk menunjukkan kebatilan sesembahan yang selain apa? Allah. Dengan cara Allah tampakkan sisi apanya dia? Sisi kekurangannya dia. Bahkan dua sisi. Nggak mampu mengistijabah dan juga bahkan lalai dari apanya? Doa. Jangankan mengabulkan. Sadar didoai saja pun apa? Enggak. Kekuburan. Nah itu nggak tahu didoai itu nggak ngerti. Apalagi boro-boro mau ngapain? Mengabulkan. Paham pendalilannya Allah Subhanahu wa taala? Nah. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan, walladzina yad'una min dunillah, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Allah jelaskan lagi, enggak pantas itu. Kalau kalian berdoa kepada selain Allah itu enggak pantas dan enggak boleh. Kenapa? Karena mereka itu punya sifat kurang. Apa kurangnya mereka? La yakhluquna syai'a. Mereka tidak mampu menciptakan suatu apapun. Apa yang Allah tampakkan lagi? Sifat sempurna atau sifat kurang? Sifat kurang. Apa itu? Ketidakmampuan untuk mencipta. Wahum yakhluqun. Bahkan Allah tampakkan kelemahan mereka lagi. Sudah nggak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Berarti mereka masih butuh kepada yang menciptakan mereka. Untuk bisa jadi ada, mereka butuh kepada yang menciptakan. Ya masa kayak gini diibadahi, kata Allah. Lagi-lagi Allah menerangkan kebatilan sesembahan yang selain itu dengan cara Allah tampakkan sisi apanya? Kekurangan mereka. Paham berdalilnya beliau ini sekarang? Tambahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu. Amwatun. Bahkan mereka itu adalah mati. Mereka itu mati, enggak hidup. Ghairu ahya, enggak hidup. Lagi-lagi Allah sifati dengan apa ini? Sifat kekurangan. Gak pantas mereka diibadahi karena mereka adalah mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak sadar nanti ketika mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala Ibrahim wa huwa yahtajju ala abihi, dan Allah juga menceritakan tentang Nabi Ibrahim ketika dia berhujjah di hadapan ayahnya yang beribadah kepada selain Allah. Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu, kenapa engkau mengibadahi ma la yasma'u wa la yubsiru? Ibrahim tunjukkan sifat apanya? Kekurangan sesembahan ayahnya. Wahai ayahku, kenapa engkau ibadahi sesuatu yang punya sifat apa ini? Kurang. Apa kekurangannya? La yasma'u wa la yubsiru. Tidak mampu mendengar, tidak pula mampu melihat. Lagi-lagi Allah tambahkan sisi apanya? Kurangan melalui lisannya Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Wala yughni anka syai'a, dan tidak mampu mencukupimu sedikit pun dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkanmu enggak mampu, mendengar pun enggak bisa, melihat pun enggak bisa. Lagi-lagi ditampakkan oleh Ibrahim sifat apanya? Kekurangan sesembahan ayahnya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini, pertanyaannya Ibrahim ini mengandung 3 kemungkinan. 5. Kenapa? Ini kan pertanyaan ya. 5 ta'budu. Pertanyaan ini mengandung 3 makna. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ini istifham bayan. Pertanyaan dalam rangka untuk menjelaskan. Iya, bertanya untuk menjelaskan bisa? Bisa. Sehingga pertanyaan Ibrahim ini untuk menjelaskan kebatilan sesembahannya siapa? Ayahnya. Dengan cara dia bertanya. Karena ini ayahnya. Harus dengan sopan. Enggak dimaki-maki, enggak direndahkan. Enggak, ini ayahnya. Maka salah satu cara melemah lembutkannya adalah dengan apa ini? Dengan bertanya. Wahai ayahku, kenapa? Yang dimaukan oleh Ibrahim adalah menjelaskan ketidakmampuannya siapa ini? Sesembahannya si ayah. Paham ya? Ini yang pertama. Ini kan sama seperti Jibril datang kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anil apa ini? Islam. Jibril datang bertanya tentang perkara-perkara apa ini? Agama. Apa tujuan Jibril? Mau cari tahu jawabannya? Bukan. Jibril ingin menjelaskan apa ini? Kepada para sahabat tentang Islam, tentang iman, tentang apa? Islam. Sehingga bertanya dalam rangka untuk ngasih penjelasan kepada ayah. Ini yang pertama. Yang kedua, istifham ta'ajjub. Ini pertanyaan keheranan. Wahai ayahku, kok bisa-bisanya? Menunjukkan apanya dia? Keheranan. Kok bisa-bisanya engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa apa ini? Mendengar, tidak pula bisa apa? Melihat. Pertanyaan itu apa ini? Untuk menunjukkan rasa herannya dia. Dan yang ketiga, soal ingkar. Pertanyaan dalam rangka untuk mengingkari. Tapi kalau ini kecil kemungkinannya. Lebih besar kemungkinan yang kedua. Yang pertama dan yang kedua. Ada Syaikhul Utsaimin. Kenapa? Kalau kita melihat konteks ceritanya, jalan ceritanya yang luar biasa itu menunjukkan bahwasanya Ibrahim benar-benar sangat menyayangi siapanya? Ayahnya. Dan sangat-sangat ingin dekat dengan ayahnya, dan ayahnya ini agar meninggalkan sembahannya. Bukan berarti dia nggak mengingkari, dia ingkari. Tapi dengan pertanyaan ini bukan dia ingin apa ini? Mengingkari. Salah satu sisi yang menguatkannya ini adalah terus-terusnya Ibrahim mengulangi panggilannya kepada siapanya? Ayahnya. Ada 4 panggilan dalam surat itu, kalian baca dari awal. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya abati, qad ja'ani ilmu, qad ja'ani minallahi apa? Qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawi. Wahai ayah. Diulangi lagi apanya? Ya abati, la ta'budi syaitan. Wahai ayahku. Lagi-lagi diulangi apanya? Padahal kan cukup di apa? Di depan saja, wahai ayahku, kenapa ini? Iya kan? Tapi setiap pertanyaan Ibrahim pakai apa ini? Ya abati, ya abati, ya abati. Ini menunjukkan sebenarnya Ibrahim bukan dalam rangka untuk apa ini? Membantah ayahnya. Tapi dalam rangka untuk apa ini? Menjelaskan dan dalam untuk menunjukkan apanya? Keheranannya. Walaupun sebenarnya ini pengingkaran jelas, tapi bukan dengan cara pertanyaan ini. Dari konteksnya Ibrahim hanya ingin menjelaskan. Ini kan sebenarnya pengingkaran juga, tapi bukan itu sisi yang ingin ditampakkan oleh siapa ini? Ibrahim. Ibrahim lebih menguatkan sisi penjelasannya dan sisi apanya? Keheranannya dia terhadap peribadatan siapanya? Ayah. Karena bahasanya Ibrahim terlalu apa ini? Lembut kalau bahasanya konteksnya dalam rangka untuk apa ini? Mengingkari. Dia mengingkari, tapi pertanyaan ini bukan diberikan, diajukan oleh Ibrahim dalam rangka untuk apa ini? Mengingkari. Karena konteksnya terlalu apa ini? Lembut. Sebagai dari seorang anak yang sangat menyayangi ayahnya. Paham ya? Nah, bukan berarti Ibrahim tidak mengingkari siapanya? Ayahnya tidak. Tapi pertanyaan ini bukan tujuan utamanya dalam rangka untuk apa ini? Pengingkaran. Tapi dalam rangka untuk menjelaskan dan menunjukkan keheranannya. Nah, intinya dari ayat ini adalah bahwasanya Ibrahim menunjukkan kelemahan sifat-sifat yang dimiliki oleh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qaumihi, dan juga kepada kaumnya. Afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a. Apakah kalian mengibadahi yang selain Allah yang tidak bisa memberikan kalian apa?
manfaat. Sifat apa ini? Sifat kekurangan. La yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum, dan tidak pula mampu menimpakan mudarat. Lagi-lagi sifat apa? Kekurangan. Ini nggak pantas untuk diibadahi, nggak bisa ngasih manfaat, nggak pula bisa menimpakan apa ini? Mudarat. Uftin lakum. Uf artinya apa? Atawajja. Atawajja, aku kesakitan dengan sebab perbuatan kalian ini yang mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Uftin lakum wa lima ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aku merasa kesakitan dari kalian dan kali apa yang kalian ibadahi selain siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Uffin lakum, atawajja. Nah, aku merasa kesakitan, merasa nggak enak hati, merasa sakit hati aku dengan kalian dan dengan yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika diajak beribadah sama kaumnya hari raya, dia mengatakan apa? Ini apa? Sakim. Aku apa? Sakit. Nah. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak punya akal? Kalau ini baru mungkin dibawa pertanyaannya Ibrahim ini, pertanyaan untuk mengingkari. Keras. Afala ta'qilun, akal kalian ada apa enggak? Kalau bahasa anak zaman sekarang apa? Enggak ada apa? Enggak ada otak apa? Lah iya kan sama. Apa kalian nggak mikir apa? Bahasa kasarnya apa? Nggak ada otak. Masa yang selain Allah nggak bisa ngasih manfaat, malah dia apa? Diibadahi. Nggak bisa ngasih mudarat, nggak diibadahi pun nggak kenapa-kenapa, dia nggak bisa nimpakan apa-apa kok. Campakan pun, dikeparet pun dia nggak bisa nimpakan sesuatu apapun yang memudaratkan kita. Kok malah disembah, kok malah diibadahi? Otaknya kemana? Ini baru kalau kepada kaumnya pertanyaan ini untuk apa ini? Pengingkaran. Karena nggak nampak sisi kelembutannya. Tapi kepada ayahnya kecil kemungkinan bahwasanya Ibrahim menginginkan apa ini? Pengingkaran dengan pertanyaannya tersebut. Nah. Summa innahu qad thabata bil hissi wal musyahad. Kemudian telah tetap secara secara panca indera. His itu sesuatu untuk merasakan. Ini panca indera, alat untuk merasakan. Wal musyahad, dan secara fakta yang disaksikan, annalil makhluk sifatu kamal, bahwasanya makhluk itu punya sifat-sifat sempurna, sifat-sifat yang terpandang sebagai sifat apa ini? Sempurna, yang kalau ada pada seseorang, orang itu dikatakan apa ini? Sempurna. Apa contohnya? Hidup ini lebih sempurna daripada yang apa? Mati. Bisa berbuat, bisa apa dengan hidupnya. Kemudian apa? Mendengar, yang punya sifat mendengar lebih sempurna daripada yang nggak punya apa? Sifat mendengar. Apalagi berbicara, melihat, iya kan, ilmu lebih sempurna daripada yang bodoh, yang nggak punya sifat tersebut. Ini kan sifat-sifat apa namanya? Sempurna. Yang ada, kalau ada pada diri seseorang, maka orang tersebut dianggap apa ini? Sempurna. Setelah kita saksikan bahwasanya makhluk ini punya sifat-sifat apa ini? Kesempurnaan. Wahiyya minallahi ta'ala. Dan sifat itu dari mana dapatnya? Yang memberikan sifat sempurna itu kepada dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kaidahnya mengatakan famu'til kamal aula bihi. Maka pemberi sifat kesempurnaan lebih pantas lagi untuk memiliki apa ini? Sifat sempurna itu. Itu sudah rumus. Nggak mungkin dia memberikan sifat sempurna kepada hambanya, kepada makhluknya, sementara dia sendiri apa? Kekurangan. Kan nggak kayak gitu logikanya. Logikanya dia pasti punya itu dulu, baru bisa memberikan. Sebagaimana kaidah yang sudah kita sebutkan. Faqidu syai' la yu'ti. Yang nggak punya apa-apa nggak bisa apa? Ngasih. Kalau Allah nggak punya sifat kesempurnaan, nggak mungkin makhluknya punya sifat apa ini? Dari mana makhluknya bisa punya sifat ilmu kalau Allah-nya yang ngasih nggak punya apa? Ilmu. Masa orang bodoh bisa apa? Ngasih ilmu sama orang, apa ilmu apa yang mau diajarkan? Nah, paham sampai sini ya? Kalau dia nggak punya sifat kehidupan, bagaimana mungkin dia bisa ngasih makhluknya apa ini? Hidup. Orang dia sendiri nggak punya sifat tersebut. Paham ya? Famu'til kamal aula bihi. Kalau makhluknya saja punya sifat-sifat yang dipandang sempurna itu, maka sang pemberinya lebih pantas lagi punya sifat apa ini? Sempurna tersebut. Ini secara apa ini? Secara akal. Yang terakhir secara fitrah. Wa amal fitrah. Kita selesaikan karena 3 dalil. Tadi dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian selesai dari yang kedua dalil secara akal, dan yang terakhir dalil secara apa ini? Fitrah. Dalil secara fitrah untuk apa nanti? Untuk apa mukmin? Untuk bahwasanya sifat yang ditetapkan bagi Allah adalah sifat yang apa ini? Sempurna. Wa amal fitrah, adapun secara fitrah.
Wali anna nufus as-salimah, maka jiwa-jiwa yang masih selamat, jiwa-jiwa yang masih selamat, ya ini selamat dari kebodohan, selamat dari pengaruh-pengaruh jelek di lingkungannya, yang masih fitrahnya murni, lurus, bersih, itu majbulatun mafturatun ala mahabbatillahi wa ta'zimihi wa ibadatihi. Pasti akan terfitrahkan, akan terdorong secara otomatis, akan terpatri di dalam jiwanya untuk mencintai Allah, mengagungkan Allah, dan mengibadahi siapa? Allah. Itu secara naluri. Ini secara fitrah, secara nalurinya. Kalau nalurinya itu masih murni, masih bersih, pasti akan terdorong untuk mengagungkan Allah, mencintai Allah, dan mengibadahi siapa? Allah. Bagaimana anak yang masih kecil. Makanya dalam hadis apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru dilahirkan, itu dilahirkan di atas apanya? Fitrahnya. Apa fitrahnya? Islam. Kalau nggak kena pengaruh-pengaruh dari luar, makanya dalam lanjutan hadisnya apa? Fa'abawahu yunajjisanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi au yuhawidani. Maka orang tuanya yang apa ini? Meyahudikannya, menasorokannya, atau memajusikannya. Berarti kalau nggak diapa-apai, nggak kena apa-apa. Di atas apa ini? Di atas fitrah. Pasti beribadahnya kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ini mukadimah pertamanya. Setiap jiwa yang masih selamat pasti akan secara fitrah dan naluri terdorong untuk cinta, pengagungan, dan beribadah hanya kepada siapa? Allah. Wahal, ini baru tingkatan keduanya. Tadi mukadimahnya harus dipahami. Wahal tuhibbu wa tu'azzim wa ta'budu illa man alimat. Itu bisa alimat, bisa alimta. Tergantung, domirnya sama soalnya. Kayaknya konteksnya lebih cocok sukun. Itu sukun. Taknya sukun. Alimat. Nah, nggak ada harokatnya. Berarti bisa dua. Karena kalau kembalinya kepada nufus ini. Kembalinya kepada siapa? Nufus. Mu'annats. Maka apakah mungkin jiwa itu mencintai dan mengagungkan dan mengibadahi kecuali man alimat annahu muttasifun, kecuali yang jiwa itu mengetahui bahwasanya yang diibadahnya tersebut bersifat muttasifun bisifatil kamal, bersifat dengan sifat yang sempurna. Nggak mungkin, jiwa itu nggak akan mungkin mau mencintai dan mengagungkan sesuatu itu kalau sesuatu itu nggak dia yakini punya apa ini? Kesempurnaan. Ada kekurangannya, pas nggak akan apa ini? Diagungkan. Pasti akan turun derajatnya di mata, di dalam hati tersebut. Al-la'iqa bi rububiyyatihi wa uluhiyatihi, yang layak bagi rububiyahnya Allah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara fitrah. Nah, buktinya manusia itu terdorong untuk mengagungkan dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mustahil jiwa itu untuk terdorong mencintai dan mengagungkan kecuali sesuatu yang dia yakini mengandung sifat apa ini? Sempurna. Itu secara fitrah. Ini pendalilan secara apa? Fitrah. Kalau memang jiwa itu nggak yakin dengan keagungan, dengan sifat-sifat kesempurnaan yang ada padanya, maka tidak akan dicintai, tidak akan diagungkan, dan tidak akan diibadahi. Kalau cerita apa ini? Secara fitrah. Nah. Ini 3 dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan bahwasanya sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat kesempurnaan dan tidak mengandung kekurangan dari satu sisi pun yang ada padanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab.